Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rory Imania dengan NPM 18110500249, Prodi Pendidikan Matematika. Kelompok PPL 102, UIN Raden Intan Lampung dengan dosen pembimbing lapangan Bapak Dr. Muhammad Muhasin M.Hum. Berikut adalah video proses belajar mengajar di kelas 12 MAN 2 Bandar Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Boleh dihidupkan kameranya? Yang lain? Oke ya, siapa ini? Osama atau Muhammad Adam, silahkan pimpin doanya untuk kita mulai. Muhammad Adam? Baik, Bu. Iya, coba dipimpin doanya. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Oke. Jangan lupa absen di e-learning ya. Coba di kameranya dihidupkan. Ibu mau lihat wajah-wajahnya yang hadir pada Zoom hari ini. Hari ini kita belajar tentang ukuran letak data. Disimak ya. Jadi hari ini kita belajar mengenai ukuran letak data. Ukuran letak data itu ada data tunggal dan data kelompok. Di sini penjelasannya ada yang pertama data tunggal. Untuk data tunggal yang pertama ada kuartil. Kuartil itu nilai yang membagi data menjadi 4 bagian yang sama banyak setelah diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Ini untuk mencari letak data kuartil. Kemudian yang kedua ada desil. Desil itu nilai yang membagi data menjadi 10 bagian yang sama banyak setelah diurutkan dari yang terkecil hingga terbesar. Nah, ini rumusnya. XI N plus 1 dibagi 10. Kemudian yang kedua ada data kelompok. Yang pertama ada kuartil juga. Rumusnya QI sama dengan TB ditambah 1/4N dikurang FK dibagi F dikali C. Kemudian yang selanjutnya ada untuk desil, data kelompok. DI sama dengan TB ditambah 1/10N min FK per F dikali C. Ini semua materi ada di buku ya. Kalian bisa lihat di buku. Kalau misalnya ibu kecepatan menjelaskannya, kalian boleh buka bukunya sambil disimak. Nah, ini ada contohnya. Untuk data tunggal yang kuartil. Disajikan data 3, 5, 7, 2, 1, 4, 7, 9. Tentukanlah Q1, Q2, dan Q3. Bagaimana bentuk penyelesaiannya? Kira-kira bagaimana ini? Jadi, kita lihat dulu ada berapa banyak data dalam data ini. Ada berapa banyak data di dalam data ini? 8, Bu. 8. Kemudian kita apakan lagi setelah kita mengetahui banyak datanya? Kita bagi 4. Langsung dibagi 4. Jadi kuartil itu dibagi jadi 4 bagian, Bu? Iya, benar, dibagi 4. Langkahnya, setelah kita mengetahui banyak datanya sebanyak 8, kemudian kita apakan lagi? Iya, diurutkan dulu dari yang terkecil hingga yang terbesar. Oke. Nah, seperti ini penyelesaiannya. Maka diperoleh Q1 sama dengan setengah, 2 ditambah 3 sama dengan 2, 1/2. Kalian tahu dari mana ini? Halo? Ini adalah
letaknya. Jadi Q1 itu 21/2, Q2 41/2, dan Q3 itu 7. Dan yang selanjutnya ada yang contoh desil. Disajikan data sebagai berikut. 4, 7, 5, sampai dengan 8. Tentukanlah desil keempat data tersebut. Bagaimana ini cara penyelesaiannya? Cara penyelesaiannya sama seperti tadi. Kita lihat dulu N-nya ada berapa banyak atau jumlah banyak datanya ada berapa ini. Setelah diketahui N-nya berapa, kemudian kita urutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Kemudian baru kita cari bentuk desilnya. Jadi seperti ini. Ini yang 6,4 ini adalah letaknya. Kita masukkan ke rumusnya. D4 sama dengan X 6,4 sama dengan X6. X 6,4 ini sama dengan berapa? Kalau dalam bentuk pecahan campuran. (6,4) dalam bentuk pecahan campuran seperti apa? 6/4/10, Bu. 6/4/10. Oke, lihat angka depannya 6/4/10 kan? Berarti kita ambil 6-nya jadinya X6. X6 itu berapa? X6 itu berapa? 5. Jadi di sini ditulis 5. Kemudian 0,4. 0,4 ini adalah bentuk desimal dari 4/10. Oke, jadi di sini jangan bingung kenapa ini jadi 0,4, kemudian ini X6. X6 ini adalah data ke-6. Data ke-6 dari letak datanya 6,4. Kalau dalam bentuk pecahan campurannya adalah 6/4/10, kemudian bentuk desimalnya ini 5 ditambah 0,4. Data ke-7 dikurang data ke-6. Data ke-7 itu 5, data ke-6 itu 5. Jadi 5 dikurang 5, 0. 0,4 dikali 0 hasilnya tetap 0. Kemudian 5 ditambah 0 sama dengan 5. Jadi untuk nilai D4 adalah 5. Begitu. Paham ya? Kemudian ada contoh untuk yang data kelompok. Disajikan data nilai ulangan kelas 12 sebagai berikut. Ini interval nilainya, kemudian ini frekuensinya. Kemudian tentukanlah kuartil dari data tersebut. Nah, untuk data kelompok sama seperti tadi. Yang pertama kita kerjakan dulu frekuensi kumulatifnya. Seperti ini. Untuk frekuensi kumulatif, tahu ya cara menghitungnya gimana? Jadi ini, tahu kan ya? Frekuensi kumulatif itu penjumlahan antara frekuensi di interval pertama dengan interval kedua. Jadi 1 ditambah 2 hasilnya 3, kemudian 3 ditambah 5 hasilnya 8, 8 tambah 12 hasilnya 20, sampai 40. Hingga kita ketahui bahwa jumlah data pada interval ini itu ada 40, N-nya 40. Kemudian cari panjang kelas intervalnya, C-nya 10. Tahu dari mana 10 ini? Tahu? Halo, tahu nggak 40 ini 10 ini dari mana? Panjang jumlah 30, 31, 32, 33 itu sampai 39 jumlahnya 10 ya, Bu. Iya, benar. Kemudian kita cari letak Q1, Q2, dan Q3-nya. 1/4 N, 1/4 dikali jumlah banyak datanya 40, jadi 10. Letak Q1 pada frekuensi 10 pada interval 60 sampai 69. Kemudian setengah N, setengah kali 40, jadi letak Q2-nya ada di interval 60 sampai 69 dengan frekuensi 20. Kemudian letak Q3-nya juga berada di interval 70 sampai 79 dengan frekuensi 30.
Maka setelah itu baru menentukan Q1, Q2, dan Q3-nya. Jadi nilai Q1 sama dengan 61,17, Q2 sama dengan 69,5, dan Q3 79,5. Nah, untuk desil silahkan kalian kerjakan dengan data yang sama. Akhiri saja ya pelajaran hari ini sambil dilanjutkan materi yang Ibu suruh tadi. Nanti dikumpul di e-learning ya. Kita lanjutkan ke e-learning saja pembelajaran hari ini. Ya, Bu. Oke, silakan dipimpin doa untuk akhiri pembelajaran hari ini. Muhammad Adam. Baiklah teman-teman, mari kita akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca doa. Mulai. Doa selesai, terima kasih. Oke. Terima kasih ya untuk partisipasinya pada hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.